Dengan acara ini marilah Ustaz Jamaluddin waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa ya rabbal alamin. Hadirin, pertama-tama yang Allah muliakan kepada para hadirin, kepada para hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, wabil khusus Ustadz Effendi, wabil khusus lagi yaitu paguruan ulun, orang tua ulun yaitu guru tamrin. Mudah-mudahan kita barataan mendapatkan rahmat Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi perlu tahu sini untuk pangguruan ulun. Nah, cuma maklum bila nanganun itu tak anjang sedikit pada nang tuha. Itu boleh. Ya bila nong tak ya maklum tuha umur. Jadi bila ulun anjang-anjang tuh maklum anom. Nah, jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini mari kita mempelajari dan mengenang peringatan Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya luar biasa. Kenapa hikmahnya? Yang perlu kita pelajari, kesedihan berbuah kebahagiaan. Kesedihan berbuah kebahagiaan. Habis gelap terbitlah terang. Mudah-mudahan paham bahasa ulun lah. Habis kadam imbah tu tak. Perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan berawal daripada kesedihan. Kenapa sedih? Karena Nabi punya perjuangan, Nabi punya cita-cita, Nabi punya keinginan. Kita tahu keinginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membasmi pemikiran-pemikiran akhlak-akhlak yang ada di zaman jahiliyah. Karena orang zaman jahiliyah bari kada berisi aturan, Tuhannya nafsu, aturannya nafsu, nang kuat main jajak kepada nang lemah. Nafsu itu zaman jahiliyah. Kita tahu nafsu ni ujar Nabi, tamak, sifat nafsu itu tamak. Laukana libni Adam wadiyan min dahab, bila manusia itu ada berisi satu gunung emas, itu nafsu ada puas masih. Latamanna ayakuna lahu wadiyan, hendak dua gunung emas. Dua gunung emas manusia itu ada puas dua. Napa? Latamanna ayakuna lahu zalikan, hendak tiga gunung emas. Wala yablahu fahu ila turab, ya Nabi kada bakal puas sampai debu masuk ke dalam buto alias mati. Hanya puas. Tamak. Zaman jahiliyah itu tamaknya luar biasa. Karena ciri orang tamak itu senang atas penderitaan orang lain. Yang penting seorang nyaman, kehendak seorang dituruti, orang lain disuruh
dikorbankan untuk kepentingan seorang. Yang penting seorang nyaman, marah orang kelapahan, marah orang kesakitan, itu kada peduli bagi orang tamak. Itu adalah adat zaman jahiliyah. Makanya zaman jahiliyah itu banyak yang tertindas. Kenapa? Karena bertindak di muka bumi sesuai dengan nafsu, sesuai dengan pikiran tamak. Zaman wahini tangguro, zaman wahini terjadi juga. Salah satu sifat tamak adalah jujuran larang-larang. Itu tamak. Kayaknya kita bahas di akhir. Karena terus duta jujuran sampai pindilah. Jadi kalau ada jujuran larang-larang, ada alasan lain. Dustainya alasan, macam-macam alasan jujuran larang itu. Banlah bucur, jalanlah licak. Ada alasannya cuma satu, tamak. Habis. Bujur. Karena orang jujuran larang itu apa? Keluarga laki binian senang, tetangga senang, aku empat senang juga, rakyat bang senang juga, tapi senang di dalam hatinya menderita. Hutang pulang aku membayari. Ujar. Coba dong kita sama-sama nyaman haji bang, sama-sama senang haji bang. Panjang, jadi jujuran itu panjang kayak macam-macam. Wah ini alasannya. Harga lah benaik, bawang lah benaik, beras lah benaik, lumbuk lah benaik, pelaminan lah benaik. Biar turun tetap jujuran tuh benaik. Kalau lumbuk benaik wajar karena banjir, langkah mencari wajar naik. Kan lumbuk saat ini 85, masa kilo rasanya ya lah. Wajar naik karena apa? Ada sebabnya. Sebabnya karena ngalih cacariannya akibat banjir. Nah, jujuran nih bingung ulun, naiknya kenapa? Apa sih yang orang naik apa? Pelaminan kalau pelaminan sekarang apa masalah pelaminan dia bingung ini banyak orang kakawanan yang berisi pelaminan. Orang tak ini pelaminan yang 1 juta adalah ada, yang 5 ada, yang 20 ada. Ada kalau jual alasan pelaminan. Amas sekarang kan tunggal geraman kaget apa? Kan ada manfaat amas 2 sampai ujung sampai ke ini kalau. Ayo alasannya, ayo apa, alasannya apa, ayo alasannya. Jadi alasannya itu bahasa penting karena ada yang memulai. Bila ada yang memulai, imbahnya saya kong mulai, saya kong pulang mana pengarangnya tuh menyucul. Cuculannya dibandingkan. Ikam tahulah tuh pulang bin pulang tuh yang irti 1 tuh tahulah apa 40. Bila ikam kada sama ikam apakah yang menjual anak kamu rahan? Gitu jauh sampai tergelis. Kadang yang ada mampu tak tetangga nih kadang-kadang luar biasa tahu yang komputer tuh pakai kawan menyimpan data. Komputer tuh kalau kita cari tuh tetap tatamu Google, di HP itu Google saking kuatnya menyimpan data itu namanya kita cari tatamu. Nah tetangga tuh lebih harap daripada komputer otaknya. Kenapa? Karena sekampungan harga jujuran hafal berdataan. Gawiannya tukang bandingkan orang aja, tukang cucur orang aja. Urut caranya di rumah bisa ambil bunga cuma masih di bayi nyatain. Ya ada nama-nama si mama mana guru itu orangnya kesampai pukul tinggi dia ulun. Jadi ulun mau orangnya ini masjid dan sebetulnya di masjid karena kau melatu itu tahan dia. Jadi otak tetangga tuh ya Allah harap pada komputer, harap pada pembakal. Kenapa dalam otaknya sabaretaan jujuran seampungan tahu dan tugu guawiannya menyucul jujuran kurang membandingkan ikam di RT 1 sekian di anu sekian tetangga ko aja sekian dan ikan sampunya aja sekian masa sampu ikan 35 masih ikan kalah
Masalahnya punya besar pupukmu halarin. Orang hidup mancung, seorang hidup tak ada. Harin. Uangnya kalau. Coba lihat-lihat dituruti. Benaik kah? Ya. Jangan dituruti itu betul kada benaik. Turuti yang benaik. Kayaknya pulang ada pulang nama manasik 40 tahun kayaknya ada pulang nama 50 benaik pulang 50 pulang benaik pulang 60. Jadi uang sudah madakan jujuran ini dituruti bukan malah berturun babana. Baik kita sikapi aja habis. Jujur kada? Jadi yang pertama kita cap bila orang menjujur orang kita cap napa muha tamak. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa tidak akan layak khulul jannata tabi'un, ada akan masuk surga orang nang tamak. Mudah-mudahan kita tahlil. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali kita perjuangan Nabi. Nabi hendak membasmi ajaran-ajaran zaman jahiliyah. Tapi ajaran kebaikan apalah daya, ada sabarataan mendukung, ada sabarataan setuju, sehingga banyak yang tidak setuju. Nabi SAW ditekan, Nabi dimusuhi, tapi Nabi masih punya sandaran. Nabi masih punya sandaran. Nabi masih punya kekuatan. Apa kekuatan pertama? Yaitu istri beliau Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, yang selalu ikut dalam menghilangkan gundah gulana yang ada dalam hati Nabi. Yang kedua Abu Thalib, paman beliau. Tapi apalah daya di tahun itu, tekanan semakin menjadi-jadi. Diserangnya Nabi semakin menjadi-jadi. Masya Allah, orang memusuhi semakin menjadi-jadi. Dan sandaran Nabi di tahun itu kehilangan. Bayangkan orang menekan, orang memusuhi, sedangkan sandaran kita hilang. Siti Khadijah meninggal di tahun itu, Abu Thalib meninggal, Nabi kehilangan sandaran, Nabi mengalami kesedihan. Bagaimana nasib perjuangan ini? Apakah perjuangan ini berhasil atau kada? Apakah perjuangan ini akan tumbang atau kada? Kenapa? Karena secara akal sudah aku tidak bisa berjuang, istriku sudah tidak ada, memarinaku sudah tidak ada. Sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah punya maksud lain. Memang Allah cabut itu istri, Allah cabut itu memarina, tapi di situ Allah punya kehendak. Al-insanu yurid wallahu fa'alun lima yurid. Manusia punya kehendak, manusia punya keinginan, tapi Allah punya maksud lain. Di dalam meninggalnya Siti Khadijah, di dalam meninggalnya Abu Thalib, Allah punya maksud lain. Apa maksudnya Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Nabi yang ditinggal oleh istri, ditinggal oleh Mama Rina, ketahuilah aku yang maha kuat tidak akan meninggalkan engkau. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah aku akan meninggalkan engkau, aku akan bersama engkau, aku akan menolong engkau, dan aku akan menolong engkau di saat yang tepat. Amman yujibul muttar idza da'a. Allah akan turun tangan menolong kita di saat saat-saat terakhir kita tidak punya sandaran. Disitulah Allah punya maksud. Apa maksudnya Allah? Disitulah dijalankan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di waktu Isra Mi'raj ada susu di sini. Ada kan alhamdulillah ada. Berarti paham. Perlu minum dulu lah. Maklumilah ulun bicara ini kancang sakit dan tidak lapar gitu bang. Efek kenapa? Satu efek kebanyakan berhubung. Lawan yang kedua gara-gara ada begini gitu bang. Gara-gara ada begini. Ini bila begini orang insya Allah 2 jam tahan kayaknya. Mana ini kayaknya kan begini nih. Di Kota Baru belum ceramah. Di ulun Isra Mi'raj kalau ada susu anak Nabi di waktu Isra Mi'raj minum susu tabarukan, disuruh buahnya saya sekarang. Bagi ulun tak salah talawani soho. Dijuluk saya kanan bojong hafal nih. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Di sini kita jadi pelajaran. Apa pelajaran yang paling pertama? Pelajaran paling pertama adalah setiap manusia juga mengalami ujian. Nabi mengalami ujian. Kita juga mengalami ujian. Kadang orang bertakut, guru ujian, ulun sudah sembahyang, ulun sudah puasa, ulun sudah bersedekah, ulun sudah bertobat, tapi kenapa cobaan selalu datang? Salah apa ulun, guru? Bahkan orang-orang bermaksiat guru yang kan ada cobaannya. Tuh tetangga ulun tuh main slot betambah sugih. Tuh nang anu tuh main sapu betambah sugih. Aku guru yang napa beribadah sudah, bertakwa sudah, kada payu-payu orang bebinian. Sekali si amat tuh guru yang main slot tiap hari, main sapu tiap hari, main duit kurang tiap hari, bakal payu ah. Aku kada payu-payu kan apa guru? Aku jawab, aku ini sama aja juga, sama ini kan kami juga. Utang berita paling utang betang berparah ya kalau ingat ya aku maaflah nang di anak muda nang kadang kawin saat ini santai aja, aku panglimanya. Bila hendak umpat kelompok bismillah. Kelompok kenapa guru? Kelompok bila jujuran masih larang, jangan ada kawinan. Nah, setiap mati, gak kawin apa? Hati-hati pula, bu, hati-hati jujuran larang-larang, hati-hati lah. Pokoknya bila jujuran larang-larang, jangan salah. Ulun Jamaluddin bersama anak-anak muda akan melakukan aksi apa? Kadahakun manikah sampai mati kecuali jujuran turun. Sama pedang kawin kita, kekuatan kita, ya kekuatan kita. Aku jujuran terus deh. Setuju mana kira-kira jujuran turun? Setuju ada? Alhamdulillah, mudahan kampung ini berkah, amin. Mudahan banyak anak kawinan, amin. Bila ada nama larang jujuran kita sambati tamak. Jadi setiap manusia itu punya cobaan, sekalipun guru tambah beribadah kok dapat cobaan, memang kain tulikan. Kalau kita belajar kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, orang yang hendak menuju Allah itu ada rintangan. Salah satu rintangannya adalah masaib musibah. Ulangi, orang yang hendak menuju Allah, orang beriman, yang hendak memperbaiki diri, yang hendak mendekatkan diri kepada Allah, mungkin masa lalunya kelam, mungkin masa lalunya gelap, tapi ia hendak mendekatkan diri kepada Allah, hendak merubah kelakuannya menjadi lebih baik. Cobaannya ada 7, namanya Aqabah. Salah satu Aqabahnya adalah Aqabatul Awarid. Salah satunya rintangannya adalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Nabi dipuji. Maka oleh karena itu Nabi dipuji, kita juga pasti dipuji. Solusinya kayak apa bila kita dipuji? Satu, ujian Imam Ghazali, bagi buhan pian yang diuji, mungkin lombok pian kebanjiran, mungkin bini pian meninggal, mungkin pahumaan pian lagi tarandam, mungkin pian lagi dizolimi orang lain, macam-macam. Kadang-kadang harapan, kadang kenyataan, kadang sesuai dengan harapan. Kehendak ti malamar Isah, sekalinya Isah malamar Adul, menangis ya amat kasihan. Kata kawai matai, bujur kada. Kadang-kadang ujar bebingan, aku hendak bersama suamiku sampai meninggal kaina. Kehendak di awal kawin luar biasa, dalam hati sudah harapan luar biasa. Wahai Ahmad dan Aisyah, kita akan terbang bersama. Dekat 2 tahun diselingkuhinya. Coba apa guru solusinya? Maka ujar Imam Ghazali berdaan, tidak ada solusi selain besarkan penerimaan, kurangi harapan. Apa tadi? Besarkan penerimaan, kurangi belajar menerima. Ya loh, itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya ridho. Bahasa Indonesianya besarkan penerima, kurangi harap. Makanya aku ada kawin-kawin kenapa? Cobaan.
Banyak kayak kawin cuma sandal terus. Kayak apa guru solusinya? Besarkan penerimaan. Oh takdir, oh ada kawin. Bila ada kawin di dunia, ada bapak di surga berang. Bujur kata bu. Karena apa? Kalau kita buai maaf, kita diuji oleh Allah. Laki kita meninggal, masa lalu kita meninggal, banyak yang kita kehilangan. Kita harapakan kada bebulik jua. Ulangilah. Kita harapakan kada bebulik jua. Nang siang tadi duitnya dicuntan orang, atau lomboknya dicuntan maleng. Macam-macam kita cobaan nih. Kalau kita mau cari, kita harapakan. Menyesal setiap hari menangis. Oh aku doang. Kayak apa aku duitku hilang. Kayak apa aku duitku hilang. Pian menangis, duitnya berbulik lah. Kada. Duit pian berbulik lah. Kada. Maaf, memang sakit, dia tahu sakit dulu. Ulun tahu juga pada sakit. Seandainya ulun jadi pian sakit juga. Cuma ulun memberi pemahaman, diharapkan kada berbulik juga. Anak kita yang meninggal di waktu harus pas masih sayang-sayangnya, kita harapkan kada berbulik juga. Mat, iam mat, nang dahulu berhendak mau nikah, wah ini dikawini ulang. Amun nikah matai stres, amun nikah mau hendak bunuh diri, nikah harapakan akan kutung jendelnya, kada berbulik juga. Bujur kada. Sehingga nampak besarkan panare, belajar menerima. Memang menerima itu ridho itu setelah makam sabar. Setelah sabar dulu hanya ridho. Artinya untuk mencapai derajat ridho harus melalui proses waktu. Kadakawa langsung. Tapi belajarlah untuk menerima. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, man radiya falahur ridho. Barang siapa menerima ketentuan Allah, maka Allah sayang. Bahaya benar ujar Imam Ghazali kalau kita murka dengan ketentuan Allah. Kalau kita murka dengan ketentuan Allah, kada terima lawan Allah, protes lawan Allah. Satu pertama, kita protes dengan ketentuan Allah, kada bakal merubah keadaan. Bahkan keadaan kita malah memburuk. Satu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kada terima dengan ketentuan Allah, kita mendapatkan dosa sukut. Apa dosa sukut? Dosa kada terima ketentuan Allah. Sedangkan dosanya gana, mansa kita falahus sukut. Barang siapa nang kada ridho ketentuan Allah, Allah juga kada ridho, maka dosanya benar-benar bagi orang yang kada terima ketentuan Allah. Makanya satu-satunya jalan adalah satu-satunya jalan adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita ridho beritahan ketentuan Allah. Amin. Tapi Pak, setelah kita ridho, kayak apa guru? Biarkan larut hidup ini. Ini maaflah kita belajar dulu. Udah berharap pada kawal lagi, jalani hidup. Ujar ulama, tawakal paling bagus itu takut takdir, meninggalkan berencana. Rencana selalu gagal, jalani kemana larutnya. Tapi yakini, nang malarutakan adalah Allah. Nang malarutakan adalah Allah punya maksud lain. Gana akan larut, biarkan sampai. Itu bila kita menghadapi cobaan, jangan dikasih sudah masa lalu, masa sekarang terima. Iman diterima, diatakan jalani, kemana jalan. Biarkan Allah yang menggiring. Ini kita kadang lagi terhadap, ini Allah sedang menggiring. Bila letakkan larut, sakanya larut ke tempat mutiara. Ujung kada. Ulun maaf di sini, ulun saat ini ceramah. Pian tahulah sebabnya ulun kenapa ceramah di sini. Sebab ceramah di sini ulun karena dahulu ulun pusing kepala, mau jujur nama isah hidup ulun, mau kepala ulun pusing, buyak. Dibawain Ustadz Yanor, guru tamrin, ke Haji Saubari, ke Kandangan. Sidin tulang pengajian, ulun padahal ke Kandangan itu ada mau bener mau berarti mau. Jadi jalan, menangis di motor, ngaran pusing nih. Karena apa guru? Naik tangan nawar misal cobaannya ya Allah. Jadi cuma yang penting lain jujur ulang-ulang lain. Berjalan.
Habis itu tatang nuhun guru tamrin ke haji ini. Habis itu apa pulang, singkat kisah disuruh pengajian. Ini disuruh pengajian, disuruh kasih ini. Berarti berawal dari apa? Daripada terpuruk. Biarkan Allah manggil. Suah pai ulun pusing. Ulun maaf lah. Ulun maaf. Ulun berdakwah sudah 8 tahun. 8 tahun berdakwah. 2 tahun setengah ulun kada berdakwah. Jadi pamankan bersuara. 2 tahun setengah. Pian tahu aja ulun. Karena keadaan kada kawan dikatasi, berdakwah kada kawan lagi. Jadi ulun terima ini mungkin di takdirnya ulun jadi paman kardus kada kawan lagi menyebarkan agama. 2 tahun setengah. Setelah itu pai ulun pusing mau pikiran tulang kawal mau merokok, pikiran mau ini kawin kader cuma sambutin beneran kusnuk dan lawan Allah. Ini kamana Allah mengirim, ini kamana Allah mengirim, kamana Tuhan mengirim. Tamu saya ngomong orang ada haji Ustadz Jamal kah? Iya juga. Umama lawasnya itu ada cara padahal ini betupi, betul katuk, berokok, surya atau berokok. Tahu lapar, begini kada. Angkat penderitaan pulang, apa ini? Cuma ini belajar hidup. Cuma ini larut kemana? Larutnya kemana? Allah tahu kemana melarutakan. Larut tahu di warung, tak kamu haji. Ujar haji pada Allah sih kamu jemaah ada ceramah lah malam minggu nih, ceramah ulun malam minggu. Setelah ceramah malam minggu, akhirnya ulun dibawa ke Kalimantan Tengah, dibawa ke Kalimantan Timur, sampai di Bali. Ada percaya ulun ceramah di Bali ya? Lihat di postingan ulun Ustadz Jamaluddin di TikTok, tahu. Sampai ulun ke Bali. Kenapa dari Bali? Berawal dari apa? Berawal daripada kata prolog, biarkan Allah mengirim. Terakhir, ini masalah cobaan jalan. Jadi terima kita habis, biarkan Allah mengirim ke mana adanya. Masya Allah, tahu kisahnya Nabi Musa. Kisahnya Nabi Musa tahu. Waktu itu Fir'aun makulah peraturan. Ujar Fir'aun mengadakan presiden yang dolim. Siapa ada orang lahir daripada lelakian, maka wajib dibunuh. Karena diriwayatkan Fir'aun bermimpi ada seorang lahir anak laki-laki yang akan menghancurkan singgasananya Fir'aun. Jadi bertakun lawan tafsir mimpi bahwa akan ada seseorang anak yang lahir yang akan menghancurkan kerajaan pian. Wahai Fir'aun. Akhirnya Fir'aun memerintahkan kepada polisi, tentara, RT, RW, pemerintahan, bila ada anak laki yang lahir, bunuh. Ngeri kata Fir'aun. Ngeri Pak Fir'aun. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Musa lahir. Nabi Musa lahir. Jadi akhirnya kuitan Nabi Musa, solusi satu-satunya solusi sakila selamat dilarutakan ke Sungai Nil. Logikanya orang dilarutakan sakira menyelamatkan dilarutakan. Tuh kira-kira tambah selamat apa tambah mati? Iya, tambah apa ya? Tambah mati. Tapi dia kan larut ke mana? Allah punya rencana. Belajar kita percaya lawan Allah. Pasti inna ma'al usri yusra, kesulitan ada kemudahan. Ada aja tuh ini. Habis itu kenapa? Larut. Sudah dilarutakan, larutnya di mana kurang? Singgah di istana Fir'aun 2 kali gitu. Genangan nanti menyelamatkan menjauhkan dari Fir'aun. Sekalinya di mana kuburnya? Waduh Fir'aun. Gimana? Diambil oleh Bini Sidin Siti Asia. Digaduh. Akhirnya apa? Ujar Fir'aun, aku sudah bisi peraturan. Bila ada anak laki lahir dibunuh, tapi aku sendiri yang melanggar peraturan. Karena Fir'aun itu sejahat-jahatnya Fir'aun kadua di lawan bini. Tapi jangan di kampung ini dipadahkan orang kadua di lawan bini Fir'aun lah. Jangan. Kayaknya bila orang nanti dia kadua di lawan bini Fir'aun ujar. Betul orang babinya yang berdalil. Wahai lelakian, jangan wani lawan aku. Bila ikam kedua dia lawan aku, itu adalah Fir. La ilaha illallah. Lain kayak itu salah. Digaduh oleh Siti Asia sampai Nabi Musa diangkat jadi anak angkat Fir'aun. Akhirnya apa yang terjadi? Besar ganal Nabi Musa, dan Nabi Musa lah orang yang menghancurkan Fir'aun. Ada maksud dari Allah. Ini satu yang pertama. Jadi hari ini lebih cobaan para sahabat ikram Allah. Insya Allah sehujan kurang pamanke sampai haja kaina.
nang belum kawin saat ini, kawin aja tuh. Nang garing saat ini kada sigar aja tuh. Atau mati. Tuh. Ini masjid kita yang belum tontong oleh hari ini. Lontong aja tuh. Tapi jadi kita kan. Apa lagi, Bu? Apa lagi contohnya? Nang belum sukses, nang belum sugih, ayo sugih aja tuh. Nang belum naik haji aja tuh. Cuma bila ada di dunia di akhirat gitu aja. Sampai haja, taliwati haja, ada daya kekal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Ternyata Allah bermaksud lain. Allah sediakan dan Allah bawa perjalanan. Benar itu sekalinya maksudnya. Nah, apa maksudnya Allah menyediakan? Kenapa Allah maksud menyediakan? Sekira Allah membawai perjalanan. Karena membawai orang perjalanan di lahatan sedih itu nyaman benar. Paling nyamannya sesuatu itu apa? Waktu sedih dibawai perjalanan itu pas benar. Betul kan ya? Ya kan? Sama tuh haus orang tuh kada haus diberi es kada apa. Tapi bilanya haus diberi susu es, minum tuh gini. Alhamdulillah. Maksudnya apa guru? Tidak ada maksud saya kada ada. Tapi itu benar lah ya. Panas nah. Bermanda. Panas nah. Kalau guru dalam kitab tuh, yang Nabi Israel minum susu tuh pakai es atau hangat tuh? Sapu pakai es, sapu lagi guru deh. Cuma kitabnya jangan dicariin lagi lah. Sapu pakai es, sapu deh. Akhirnya sapu. Bila tadi itu kayaknya kalau kita biasa pakai es. Iya begitu. Nabi bermaksud berjalanlah Nabi Isra Mi'raj, Masya Allah. Maka perjalanannya Allah muliakan luar biasa. Satu pertama diambili. Nama ambili apa? Siapa nama ambili? Khairu khalqillah, paling baiknya makhluk Allah, malaikat Jibril lawan malaikat Mikail. Nah kayak apa kita Pak berjalanan, tapi berjalanan nang diambili itu sanang benar, dijemput itu sanang benar, Masya Allah. Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril lawan malaikat Mikail, malaikat yang paling mulia. Kita Pak dijemput juga. Siapa nama jemput? Malaikat siapa? Malaikat Israel. Itu kita dari malaikat Israel. Ada panitia yang kadang-kadang mau status di Facebook, lagi tunggu jemputan nih aja. Siapa dulu namanya jemput? Padahal malaikat Israel lagi mau jemput. Lagi nungguin. Panjang kisah, singkat kisah, dijemput. Setelah dijemput dengan kendaraan buruk, berjalanlah Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, terakhir hanya diberi hadiah. Apa hadiahnya? Izinkan ulun sedikit beberapa waktu dalam waktu 15 menit ini membahas masalah sholat. Ada Bapak Allah? Ada Bapak Allah? Satu pertama sholat. Sholat ini ada bermacam-macam orang sembahyang. Ada orang yang menganggap sembahyang itu kayak hutang. Bila datang waktu sholat, Allahu Akbar, aduh beban bola, hutang bola. Tontong sembahyang tanang, kayak orang tak bayar tapi sholatnya kayak bagus atau kada? Bagus saja sambayangnya. Tak bagus pada uang ada sambayang. Ini bagus saja, bagus kita bagus akan. Cuma kurang masih karena menganggap sholat tuh kayak beban. Ulun jujur tak karena ulun kayak itu juga kadang-kadang. Rahatan rame mereka dikandus Allahu Akbar. Ya ambil sambayangnya. Ini makam orang pertama, sembahyangnya secara terpaksa. Tapi berpahala, bagus. Pahala apa yang dapat? Pahala mujahadah, pahala memaksa.
Ujar Rasulullah, atau pahala sabar. Oh budillah ala ridha fa ilam takun fa ala sabar ala takrah. Bila kada kawa sambayang itu sanang, pakai cara memaksa. Bila orang sambayang memaksa, jangan disambat orang tuh kasih ikhlas. Kenapa? Karena ada gawian itu yang nyaman kecuali dahulu memaksa. Bujur kada? Bujur kada? Pasti kita tuh memaksa, kita apa humahan tuh kadang-kadang semangat terus, kadang-kadang terpaksa kita apa humahan tuh. Nah, kreditan banyak benar. Ini anak kita tukarkan PCX, anak-anak kita tukarkan iPhone, game over. Terpaksa kautan. Ada tahu hujan panas, halangan rintangan semua akan kulalui. Karena apa? Bini nyari di dalam rumah. Tapi itu binian nang di pangbulah. Itu di mana yo? Di Amerika Selatan. Nang katujuman untuk laki itu, nang apa yo? Nang ada besi perasaan lawan laki itu nah. Itu di Amerika Selatan. Di situ buai rumah. Di situ ada besi perasaan lawan lakian. Pokoknya lakian tuh tuntut terus tahu ada nang kayak apa kan nasib lakian kurus karing kah, hilang rapat kah, garing kahnya ada bagado asal nafsu saurang. Apalagi bila rame kandaran PCX juga jadi korban lakian. Abahnya PCX rame skincare juga. Nang jadi korban lakian pulang. Kan kasihan buat lakian nenek. Ibadah kurang rame macam-macam orang rame lakian pulang, tapi itu di Amerika Selatan. Amun di sini insya Allah orangnya kadang yang menuntutnya solehah bertahan, amin. Karena orang kedua ini menyambut pian, kalau tidak dijaga pian bulek. Dua ini ulun. Ini kemana orang beginian? Mana orang beginian? Jangan dikira beginian tuh ada jagau, beginian tuh jagau. Lebih jagau daripada polisi. Iyalah, bujur binian itu lebih jagau daripada polisi. Polisi itu kalau mencileng kami masih ada takutan, kecuali mengeluarkan pistol, hanya kami takutan. Tapi kalau bebinian mencilengin kami sudah takutan. Kenapa ikan siapa di telepon? Ya, nah. Ngeri bebinian nih. Panjang kalau kita membahas masalah bebinian di Quran itulah inna kaidah syaitani kana dhaifan gurra. Tipuan setan itu lemah, wa inna kaidakunna azim. Tipuan perempuan itu besar. Berarti lebih ganda mana tipuan setan atau tipuan babinya? Tipuan babinya. Tapi dia katakan soleha mulai dia mungkin masya Allah bertahan. Walhasil jangan sampai kita menuntut laki, jangan kita ingat. Ujar Nabi SAW, ayyuma imra'atun kallafa zawjahu fawqa taqati husyirat ma'al yahuda wan nasara. Siapa orang yang memaksa laki sampai luar kemampuannya, sampai laki itu tak tahu begini berjalan yang ini tutup harus. Dalilnya apa dalil? Dalilnya sebutin benar pian sayang pada lawan ulun. Itu dalilnya aja deh. Bila pian sayang lawan ulun tuh katakan pokoknya tetangga nukan motor juga. Dalilnya tetangga kan. Baik ada begini lawan aku. Jangan begini lawan aku kain aja. Ikam ganti sahadat. Jangan lagi benabi Muhammad, benabi tetangga aja kan. Untuk apel sama sekalian. Tetangga kumpati. Tetangga bilang ada beda jadi kumpati. Maka barang siapa menuntut maka dikumpulkan orang Yahudi dan Nasrani. Sampai mana tadi masalah sambayang kan? Ini tarafnya berarti sambayang ada nama memaksa. Anak muda, orang-orang yang ada sambayang yuk bagi mata, bagi cicil. Sambayang itu keindahan kita bila ada sambayang biar kita sugih, tak ada buas. Biar kita buas, gagah, hidung mancung, bibir tipis. Amun kada sambayang, tak ada indah. Ya tiap orang ada berbinnya nama-nama pun lawan ulun. Guru jar, aku jar hendak lawan lakiku tu jar awal mulanya bukan karena sugih, bukan karena bumas, tapi karena melihatnya sambayang. Ulun guru yang asam apa namanya tahapun benci laki nota itu daripada duit samiliar. Wow, berarti sambayang toin. Maka kalau kita sayang lawan diri kita berindah. Iya kawan. Ini di dinding indah ada main nih. Indah. Karena apa? Kalau indah pakai ya. Diri kita mau tentang indah hiasi lawan apa? Hiasi lawan
Jangan salah kita. Amun kita kada menghiasi diri kita kada indah, diri kita murah, ya kada payu. Kejadian diri kita juga kada mau menghiasi. Kayaknya di rumah makan, orang dituduh, kenapa aja aku melamar siapa Hadijah itu je, kada mau diterima kamu. Sudah si Adul di rumah diterima, aku maka kada diterima ujar. Saku Adul itu saku aja pakai amalan apa? Saku minta lawan guru tamrin saku. Kan, menjalan guru tamrin sahabatnya juga. Saku minta lawan siapa? Kau aja menyantet saku. Oh masa sasalahkan orang, saurang nang murah. Kenapa jadi ulang kada menerima? Begawi kuler, sambil kuler, main slot rajin, main sabuk rajin. Gimana indahnya? Ujian mintu hanya mengadakan cakap ikan sasamberiang, ada juga berbagusnya. Kami menerima, tapi yang bersamberiangan kada. Kayak apa kami menerima? Sudah hilang, ada bungas, hilang latar. Sungguh memberi mual. Jangankan kabebinian, di dulu kasumur buaya, geng buaya maluah. Jangan, yalah, karena saking ada puasnya. Apa jangan berpengalaman itu deh. Terus, ayo. Pokoknya ulun nasihat bagi anak-anak muda yang kesini, ulun mengajak, ayo anak muda sayangi dirimu, indahkan dirimu, bungasi dirimu. Kau saatnya mencintai dirimu. Sudah banyak engkau melamar perempuan tapi mereka menolakmu. Orang lain tidak mencintaimu, ngapain kau mencintai orang lain? Saatnya engkau mencintai dirimu. Kayak apa caranya menyayangi diri? Indahkan diri. Sambahyang bagaimana mulai sok becicil. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Isok satu. Ya minggu kaina 2. Bulan kaina 3. 4 bulan 5 waktu. Alhamdulillah. Lebih matang teh. Mau kenapa? Kada disuruh langsung. Aku disuruh punten kadang-kadang kada bayar. Berarti becicil. Jujur kada? Becicil. Nah, mengindahkan diri. Ibu juga maaf lah, nak kelihatan aurat. Aurat kadang-kadang beda dari sedingin aja. Sedingin aja. Nah, ujian. Iya, aku namanya kali-kali gak ada apa-apa. Aku ngeliat bulan kami nggak kasihan. Bukan juga bimi. Ayo mau lagi ini ditutupi, pang dikurangi kayak itu nah. Ayo kadang-kadang kau bakal untung, kalau bakal untung. Aku nang beda-beda ditutupi, pang itu nah ditutupi. Punya ujar Nabi itu tak baik pada hari semalam, itu aja. Tak baik pada hari semalam. Ayo kada sempurna. Ujar Nabi barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka untung. Nah anak muda marah sampai rumah cuma tak baik nanya aku berceramah, ayo sambil yang berang sabuting berang, maghrib berang, ayo ibu maghrib malacung ada bapak juga. Udah masuk kita nang makmur, amin. Tapi ada juga makam. Bila sudah sembahyang kita gawe, ujungnya apa? Terbiasa karena biasa. Nah, apa ujian kata-kata terbiasa atau apa kata-kata itu? Karena semakin dibiasakan maka ujungnya sana. Ya kan? Sama baik. Orang karanjakan kampung ada apa lagi? Orang karanjakan bepanas ada apa lagi? Kenapa aja perkara itu bila dibiasakan ada apa lagi? Ada kawan-kawan berhujan bapak coba baju. Kami maka berhujan bapak baju dingin benar. Iya karena tak biasa. Nah, sama kalau sembah itu gawe yang awalnya ada ketujuh menjadi ketujuh. Ini habis ini. Bila sudah ketujuh, inilah makam sembahyang Nabi Muhammad. Bukan lagi sembahyang untuk ayah hutang, tapi sembahyang itu kesenangan. Ketujuh. Makanya Nabi Muhammad itu bila tertimpa musibah, bila tertimpa musibah pusing mau banyak benar berisi masalah, langsung Nabi itu manggil Bilal itu nang bagian adat. Ya Bilal, arehna biha ya Bilal, tenangkan aku dengan sholat. Jadi Nabi itu bila pusang-pusang dibawa sembahyang. Karena makamnya Nabi sudah apa? Menyebabkan sembahyang itu nikmat karena dibiasakan. Ya Pak buruan itu ditakuni, Pak buruan itu sembahyang ratusan rakaat tapi kuat di sana pakai. Ditakuni kayak apa? Biar tuh 7 bulan sembahyang apa caranya?
Dijawab oleh Sidin, awwaluhu ta'allum, awal memaksa, wa akhiruhu ta'allum, lawas-lawasan di sini karunia. Awal dulu memaksa. Allah SWT Muhammad. Panjang ulun membahas masalah sampai hanya sekian dari ulun, sedikit ulun membahas masalah jujuran. Maaf lah. Kita perlu kepada kembali pada syariat Nabi. Maaf. Jujuran jangan larang-larang, malas lakian sama pada yang lain. Jadi jangan mengutamakan tetangga, jangan mengutamakan orang lain daripada anak kita dan menantu kita. Ya Allah, kadang-kadang menantu lawan anak jadi korban. Orang hendak lawan anak kita hendak jualan orang, dilarangi jujuran. Siapa tuh kan kita tetangga? Pagan anak kita putus percintaan. Izin anak muda apa? Tarawang percintaan gue gara-gara jujuran larang. Bujur kada? Kamu pulang kita. Tetangga ini kontribusi apa dalam hidupnya? Pernah membantu apa tetangga dalam kita? Nah membantu kita itu siapa? Nah diutamakan tuh kebahagiaan anak kita. Bilanya berendakan, kawinakan. Jujuran, seadanya aja. Yang bantu guru kayak apa guru? Terakhir Nabi Sinoduk bilang, guru beri ilmu perang. Anda ada ilmu perang? Akan-akan, aku takut. Hakun manang di awal, apa hakun manang di akhir? Oke, ada paham. Nang anong-anong, Assalamualaikum. Hakun manang di awal, apa hakun manang di akhir? Hakun manang di akhir, hakun manang di akhir. Artinya kadang-kadang manang sementara, tapi kalah selama-lama. Artinya apa? Amu kita jujuran larang-larang 50 juta, 60 juta, tak hutang. Kadang-kadang dapat sebulan cerai, hutangnya masih bersisa. Wayah pengawinan rame. Oh, pulang kawin rame. Tumbon jujuran, anak pro. Waduh, makanya gue ada satu tuh bang. Akhirnya apa cerai? Nah, jauh iya nang rumahnya bersapu, uyah bensin belum habis, minyak belum habis, orangnya sudah berpisahan, hutang masih tersisa. Mana di awal, kalah di akhir, gara-gara hakun keculan tetangga. Makanya kita nih apa? Marah kalah di awal. Bila bubuhan anak pian anda kawin, ada berduit kawinakan. Berapa lakian duit 5 juta kawinakan, 2 juta kawinakan, 1 juta kawinakan 2, 50.000 bang guru kawinakan. Ya syarat nikah tuh kan gencang, mahal tuh 50.000 gini jadi. Penghulu 300, saksi tangan 200. Bila ada berduit, ya Allah nunggu tamrin siap aja, isi akun bensin aja gen. Aku pi. Hujan. Zaman Nabi orang nikah tuh cincin dari wasi aja nikahan. Tapi guru yang ini pas disambati tetangga. Kenapa jangan nikah jangan kamu murahan hujan. Nah kayak menjual anak hujan. Ada berduit nikah uang alamian berpelaminan. Ini kenapa nikah wayang makan wadah untuk wadah untuk pais apa berbaik. Kenapa nih? Ayo tuh bernikahan. Setelah itu tutup. Wami kadang-kadang itu. Makanya lah, Bu, lu tahu kok Pak, cinta Allah apa cinta tetangga? Cinta Allah apa cinta tetangga? Cinta Allah leh. Kenapa kali? Gara-gara kita ini takut sama tetangga gitu kan? Tetangga ditakutan nih. Ada apa-apa? Disambeti tetangga, ada masalah. Tapi ingat, wahai lelakian, nang kawin bujuran murah, nang disambeti oleh tetangga. Beginian, nang kawin disambati tetangga. Ada apa-apa ikam? Kawin aja di situ, malah disambati tetangga. Tapi gua nikam, gua laki bini cangkal begawe. Dapat 5 tahun ikam umrah, bawa yang nama ikam apa nikam? Bila sudah umrah, tulah ke rumah tetangga, undang tetangga. Nih, nang aku kawin dari disambati ikam, nang aku umrah Nah, tuh anak pian tuh nang 50 juta, tuh becerayan jeng. Makanya uji Ustaz Jamal, ada papa kami kalah di awal sampai 3 pas kami kawin. Tapi kami kadang kalah dia. Nih kami umrahan, kami besi wali. Nah. Dia aja tetangga, aku minta maaf lah.
Mudah-mudahan kita berkah beratan. Amin. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala permasalahan kita diselesaikan oleh Allah. Allah pastikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan hidup kita menjadi lebih baik. Allah tingkatkan iman kita, Allah murahkan takwa kita, Allah mudahkan rezeki kita, sehingga kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekian dari ulun minta maaf, minta halal, minta ridha bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.